Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ahmad Miftahul Akhyar dengan NIM 2003 01167, Lintang Heidi Prahara 2003 01192, Muhammad Rian Al-Farisi dengan NIM 2003 01 208. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengembangan karir kompensasi langsung dan tidak langsung. Pengertian pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati seseorang selama masa kehidupan tertentu. Pengertian ini menempatkan posisi atau jabatan seseorang di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan sebagai bagian rangkaian dari posisi atau jabatan yang ditempati selama masa kehidupannya. Posisi atau jabatan itu ditempatinya selama kehidupannya sebagai pekerja. 2. Pengembangan karir dan analisis karir yang sukses. Pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen SDM pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerja oleh para pekerja agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan tujuan bisnis, organisasi atau perusahaan. Pelaksanaan pekerjaan yang semakin baik dan meningkat itu berpengaruh langsung pada peluang sebagai seorang pekerja untuk memperoleh posisi atau jabatan yang diharapkan atau dicita-citakannya. 3. Manajemen tanggung jawab pengembangan karir. 1. Perencanaan pengembangan karir disusun dan ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan secara sepihak. 2. Pelaksanaan pengembangan karir tergantung sepenuhnya pada organisasi perusahaan. 3. Kontrol hasil pengembangan karir dilakukan secara ketat oleh organisasi atau perusahaan. Dan yang terakhir, keempat, pengembangan karir diartikan dan dilaksanakan melalui kegiatan promosi ke jenjang jabatan atau posisi yang lebih tinggi. Karir ganda. Karir ganda dapat dilihat juga dari sudut lain, yakni seorang pekerja yang memikul tanggung jawab pada dua pekerjaan pada rentang waktu yang sama. Karir ganda seperti itu disebut juga jabatan rangkap, yang sebenarnya menghadapkan seorang pekerja pada isu mempertaruhkan karirnya, karena tidak jelas aliran karir yang akan diwujudkannya. Pengertian kompensasi. Kompensasi adalah pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa bagi employers maupun employees, baik yang langsung berupa uang finansial maupun yang tidak langsung berupa uang non-finansial. Kompensasi perlu dibedakan dengan gaji dan upah, karena konsep kompensasi tidak sama dengan konsep gaji atau upah. Asas kompensasi. Salah satu asas penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan kompensasi adalah keadilan. Keadilan equity yang dimaksud ini adalah dalam konteks kompensasi finansial dengan cara treatment fair pay untuk karyawan. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi ada 3 macam, yakni 1. Kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah penghargaan atau ganjaran yang disebut gaji atau upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap. Sejalan dengan pengertian itu, upah atau gaji juga diartikan sebagai pembayaran dalam bentuk uang secara tunai atau berupa non-tunai yang diperoleh pekerja untuk pelaksanaan pekerjaannya. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, indirect compensation. Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian keuntungan atau manfaat lainnya bagi para pekerja di luar gaji atau upah tetap. Dapat berupa uang atau barang, misalnya THR, tunjangan hari Natal, dan lain-lain. Dengan kata lain, kompensasi tidak langsung adalah program pemberian penghargaan atau ganjaran yang variasi yang luas, sebagai pemberian bagian keuntungan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, insentif. Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi. Sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu, insentif sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali diberikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau yang berprestasi.
Fungsi kompensasi. 1. Pengalokasian SDM secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi bagi pegawai yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. 2. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian kompensasi kepada pegawai mengandung implikasi bahwa pegawai akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan seefisien mungkin dan seefektif mungkin. 3. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Tujuan kompensasi. 1. Memperoleh pegawai yang berkualifikasi. 2. Mempertahankan pegawai yang ada. 3. Menjamin keadilan. 4. Penghargaan terhadap perilaku yang dilakukan. 5. Terjaminnya sumber pendapatan atau peningkatan jumlah imbalan. Faktor yang mempengaruhi kompensasi. 1. Penawaran dan permintaan. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. 2. Kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. 3. Serikat buruh. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasinya semakin besar. 4. Produktivitas kerja pegawai. Apabila produktivitas pegawai baik dan hasilnya, maka kompensasi akan semakin besar. 5. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan kepres menetapkan besar upah minimum regional atau UMR. 6. Biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. 7. Posisi dan jabatan pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima kompensasi lebih besar. 8. Pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka kompensasi akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilan yang lebih baik. 9. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju atau boom, maka tingkat kompensasi akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. 10. Jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai resiko atau finansial keselamatan yang besar, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.